Oke, kembali lagi bersama saya Regi Donto Semiring. Salam sehat untuk kita semuanya. Di sini kita akan membahas atau membuat tentang bagaimana cara pembesaran sebuah gambar. Misalkan nanti di sini kita buat adalah gambar segitiga. Oke, kita langsung mulai saja. Untuk membuat gambar segitiganya, kita membutuhkan 3 titik di sini. Yang pertama di sini, dan di sini. Teman-teman bebas membuat di mana titik segitiganya. Oke, selanjutnya kita pilih select mode, baru kita blok. Setelah kita blok, kita klik kanan pada titiknya. Kita klik kanan, baru kita pilih group to shape. Oke, maka akan terbentuk segitiga seperti ini. Lalu kita akan membutuhkan satu titik lagi di sini. Bisa di sini, bisa di atasnya, atau di mana saja bisa. Misalkan kita buat di sini. Nah, ini nanti fungsinya kita membuat garis misalkan seperti ini berbentuk mengikuti segitiganya untuk pembesaran dari gambar yang pertama ini. Oke. Setelah itu kita pilih select model kembali, baru kita klik di gambarnya, klik kiri. Oke, setelah ada muncul 3 titik ini sudah terbentuk, kita klik kanan. Baru kita pilih enlargement. Oke, setelah itu kita di sini faktornya sudah 2. Oke, maka akan muncul gambar pembesarannya seperti ini. Selanjutnya bagaimana cara kita untuk memperbesar kembali gambar yang sudah dibesarkan ini. Jadi kita klik double tap di gambar yang sudah dibesarkan ini. Baru kita misalkan kita ingin 3 kali pembesaran. Nah, kita klik 3, lalu kita klik OK. Nah, maka pembesarannya ke 3 kali. Nah, seperti itulah cara pembesaran melalui autograph ini. Lalu sedikit tambahan di sini, bagaimana cara kita untuk menggerakkan gambar-gambar di sini. Nah, caranya kita double klik, lalu tahan, dan kita seret ke atas atau ke bawah. Contohnya seperti ini. Nah, maka gambarnya akan bergerak seperti ini. Oke, seperti itulah cara untuk pembesaran dari sebuah gambar ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua. Oke, di sini kita masuk ke materi yang kedua, itu tentang translasi. Nah, dimana nanti translasi ini kita akan membutuhkan sebuah vektor. Oke, kita akan menggunakan gambar yang sama, itu segitiga. Nah, cara yang sama juga kita pilih point mode di sini. Kita membutuhkan 3 titik di sini, dan di sini. Oke, lalu kembali lagi yang seperti yang pertama, kita akan memblok ketiga titik tersebut. Lalu kita klik kanan, kita blok, kita klik kanan, baru kita pilih group to shape. Oke, setelah itu misalkan kita pindahkan ke sini gambarnya. Nah, tadi kita katakan bahwa untuk membuat sebuah translasi itu kita membutuhkan sebuah vektor. Nah, cara membuat vektor itu adalah kita memilih point mode di sini dan kita klik misalkan di sini. Oke, lalu kita klik kanan pada titik ini. Kita pilih vektor. Misalkan di sini kita buat x adalah 3. Lalu kita enter. Oke. Setelah itu kita klik sini di tanda vektornya, baru kita klik di gambar ini, klik kiri ya, lalu kita klik kanan. Nah, di sini ada pilihan translasi. Oke, nah tadi apa sih fungsi dari vektor di sini? Nah, ini sepertinya fungsinya jarak dari gambar yang pertama yang gambar yang translasinya. Kita bisa buktikan, kita seret ya. Oke, kita bawa gambarnya ke sana. Nah, ini terhubung kan garisnya. Nah, ini seperti jarak dari translasinya. Jadi itulah fungsi dari vektor yang pertama kita buat. Oke, seperti itulah cara membuat translasi. Nah,
baru kita masuk ke materi yang ketiga. Oke, kita mulai untuk materi yang ketiga, yaitu tentang bagaimana mencari sebuah nilai sudut. Nah, caranya itu seperti ini. Pertama kita klik no access dan kita pilih di sini grid snap tens 0,1 ya. Lalu kita membutuhkan garis untuk membuat sudutnya nanti. Di sini saya berniat untuk membuat garisnya itu berbentuk sudut siku-siku nanti. Nah, jadi kalau kita membuat sebuah siku, kita pilih 3 titik di sini, 1, 2, dan 3. Oke, tidak harus lurus dulu. Nah, lalu kita pilih kembali select mode, kita blok 2 garis untuk membentuk sebuah garis, lalu kita klik kanan, kita pilih line segment. Nah, setelah itu kita blok kembali 2 buah titik di sini untuk membuat sebuah garis. Oke, kita pilih lagi line segment. Nah, setelah itu kita pilih titik 3, kita klik 3 titik di sini, 1, 2, 3, lalu kita klik kanan dan kita pilih angle, lalu kita pilih OK. Nah, di sini sudah tertera bahwa besar sudutnya di sini adalah 92,6 derajat. Di sini kita bisa geser di sini. Nah, jadi terbentuklah sudut 90 derajat. Lalu bagaimana cara kita untuk menghitung yang di belakang ini, sudut yang di luar? Jadi caranya kita klik yang di kotak, double klik, lalu kita pilih allow reflex angle, lalu kita klik OK. Nah, maka yang di luar akan dihitung besar sudutnya itu 270. Oke. Lalu tadi gambar kita yang pertama itu segitiga. Kita buat di sini contohnya untuk mengukur besar sudut segitiga. Kita membutuhkan 3 garis juga, dan kita buat juga garisnya, kita blok kembali, lalu kita klik kanan, kita pilih line segment, kita klik blok lagi 2 garis 2 titik, kita klik kanan dan pilih line segment dengan cara yang sama juga untuk 2 garis 2 titik ini. Nah, lalu setelah itu kita klik 3 titik ini, 1, 2, 3. Oke, kita sesudah kita klik kanan, kita pilih angle, lalu kita klik OK. Nah, di sini besar sudutnya adalah 64,33 derajat. Nah, seperti itulah cara mencari besar sudut. Teman-teman bisa langsung mengaplikasikannya di aplikasi Autograph masing-masing. Oke, kita lanjut untuk materi yang selanjutnya. Oke, lanjut kita masuk ke materi yang keempat, dimana di sini kita akan membuat sudut keliling sama dengan setengah sudut pusat. Jadi di sini kita akan memerlukan sebuah lingkaran pertama. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama itu kita klik yang ini, equal aspect mode. Nah, lalu kita klik point mode, lalu kita klik di centernya di sini di tengah titik ini. Nah, lalu kita klik kanan dan kita pilih circle radius. Lalu di sini untuk radiusnya kita pilih misalkan sini 2. Kita enter. Oke. Setelah itu mari kita hilangkan no access-nya. Oke. Nah, di sini kita akan membutuhkan 3 titik lagi di sudut-sudut garisnya, misalkan di sini. Nah, ya sebelumnya kita bisa menggerakkan
dengan keyboard kita titik-titik ini. Ingat ya, keyboard bukan mouse. Nah, misalkan kita buat di sini posisinya, lalu kita pilih sudut titik lagi di sini, lalu di bawah di sini satu lagi. Oke. Nah, lalu bagaimana cara membuat garis untuk titik-titik ini? Tadi kita buat yaitu dengan cara memblok, tapi di sini bukan kita blok, tetapi dengan memilihnya. Jadi kita klik dua titik, kita klik, lalu kita klik kanan. Jadi kita klik di sini dan klik di sini, kita klik kanan, baru kita pilih line segment, kita klik sembarang, lalu kita klik kembali titik ini dan titik ini untuk menghubungkannya, dan kita pilih line segment juga. Hal yang sama untuk titik ini nanti ke bawah, satu, kita klik kanan, baru kita pilih line segment, dan titik yang ini juga sama ini, kita pilih line segment. Nah, sudah terbentuk gambarnya di sini. Lalu bagaimana cara mencari sudutnya tadi? Kita buat cara yang sama, tetapi kita pilih titik yang sudut mana yang akan kita cari. Misalkan kita pilih di sini, yang titik ini, dan sini. Nanti sudutnya akan berada di tengah ini. Lalu kita klik kanan, kita pilih angle, lalu kita klik OK. Nah, seperti itu ya. Lalu untuk yang di bawah ini caranya, kita klik lagi yang 1, 2, dan 3. Kita klik kanan, pilih angle, dan kita klik OK. Nah, maka terbentuklah sudutnya. Tadi kita bilang ini adalah sudut keliling sama dengan setengah sudut pusat. Nah, di sini sudut pusatnya itu adalah 72. Nah, di sini sudut yang di garis ini pinggirannya adalah 36. Jadi setengah dari sudut keliling sudut yang di tengah, di center. Oke. Lalu ada tambahan, bagaimana cara kita membuat garis singgung. Nah, caranya itu kita pilih di salah satu sudut di sini, titiknya di sini yang garisnya di sini. Lalu kita klik kanan, kita pilih tangent. Nah, di sini kita bisa juga gerak-gerakkan ya. Nah, ini akan berbentuk setengah sudut keliling sama dengan setengah sudut pusat. Oke, di sini juga kita bisa gerakkan garis di sini. Oke. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya mari kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, ini untuk materi yang selanjutnya. Di sini yang kita bahas bagaimana cara mengubah atau mengubah arah bentuk arah dari sudutnya. Nah, ini kan yang di sini sudutnya itu di luar. Ya, misalkan ini sudutnya di sini. Nah, lalu bagaimana cara kita masukkannya ke dalam? Caranya itu kita klik di sini di sudutnya. Nah, baru kita double klik, kita allow show reflex angle. Nah, maka sudutnya akan masuk seperti ini. Ini juga kita bisa modif ya gambarnya. Kita misalkan buat seperti ini, bisa kita buat segitiga. Nah, teman-teman bisa membuat gambarnya seperti apapun itu. Nah, ini titik sudut pusatnya tadi bukan di atas lagi, tapi sudah di bawah. Oke, kita bisa kembalikan lagi ke bentuk awal.
seperti ini. Oke, untuk mengembalikannya juga cara yang sama, kita double klik di sudutnya, baru kita hilangkan tanda checklist low reflex angle-nya. Nah, seperti itu. Oke, semoga kalian paham ya. Oke, baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya tentang autograph ini. Bila teman-teman mempunyai pertanyaan, teman-teman bisa tanya di komen. Oke, jangan lupa like, subscribe ya teman-teman. Terima kasih.